memberikan kesempatan dan waktu untuk bisa kami wawancarai. Seperti di perkenalan awal tadi, kami dari mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Penyelenggara Putra. Kami sekarang semester 6 ada mata kuliah sosiologi pendidikan untuk memenuhi persyaratan nilai akhir semester atau UAS itu kami disuruh memilih salah satu sekolah dan untuk mewawancarai salah seorang guru untuk menggali tentang pembentukan karakter siswa dalam perspektif sosiologi pendidikan yang berbasis interaksi sosial. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman yang mengajukan. Oke, baik. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terkait proses wawancara ini, kami bertanya sedikit, berbincang-bincang secara sederhana, baik. Kita mengalir saja. Mungkin sebelum saya tanya, Pak bisa perkenalkan berapa tahun mengajar begitu? Terima kasih Yoris. Selamat pagi semua. Saya Pak Franciscus Bedara Sabun, biasa disapa Pak Frans. Sejak selesai studi filsafat dan teologi dari Universitas Sanata Dharma Jogja, konsentrasi ilmu saya studi teologi sistematik di Kentungan. Tahun 2004 saya kembali, lalu sekolah ini waktu itu di bawah penyelenggaraan para bruder Lamenais PPK di atas ini. Lalu kebetulan kekurangan tenaga guru, saya diminta untuk mengajar di sini. Lalu kalau dihitung sejak awal saya datang sampai sekarang mungkin sudah sekitar 21 tahun, 25 tahun 2020 dan 2006 itu sekarang 2004 maka 2021 dari 22 tahun saya sebagai guru di sini, dan hampir sebagian besar waktu saya di sini saya mengajar sosiologi antropologi. Sudah punya istri, punya 3 orang anak, ya kebetulan juga sudah kuliah. Karena itu perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Dalam proses selama berada di sini, ya, terlebih dalam sosiologi pendidikan itu Pak, ya. Bagaimana Pak melihat pembentukan karakter siswa yang terjadi selama ini di sini? Berbicara tentang karakter siswa itu kan kita berbicara banyak pihak yang membantu untuk membentuk mereka. Sekolah salah satunya. Karakter anak itu kan bermula dari keluarga, teman bermainnya, teman sepergaulan, lingkungan tempat tinggalnya. Dan sekolah sebenarnya itu hanya melanjutkan pembentukan karakter itu yang sudah bermula dari keluarga, lingkungan dia, masyarakat dia tinggal. Sekolah hanya melanjutkan saja. Tentu kita membentuk dalam kaitan dengan ilmu sosiologi itu kan dari kata socius, socius artinya teman atau sahabat dalam bahasa Latin, lalu logos itu ilmu, maka sosiologi itu tidak lain adalah ilmu yang mengatur relasi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam berinteraksi di masyarakat. Tentu sekolah punya peran seperti yang aku katakan tadi, pendampingan di sekolah itu membantu untuk pembentukan karakter. Sekolah tidak hanya mendidik anak dari segi ilmu pengetahuan intelektual saja, tetapi juga membentuk karakter anak, pembina dan membentuknya. Perannya di situ. Terima kasih Pak. Kalau yang selama ini Pak lihat yang berjalan di SMA Darius itu, karakter siswa itu lebih banyak dipengaruhi oleh pola interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, ataukah dipengaruhi oleh di lingkungan sekolah dalam mata pelajaran gitu? Saya tidak bisa mengatakan bahwa pembentukan karakter anak itu dari yang pertama tadi
pola interaksi sosial. Pola interaksi sosialnya, ataukah tidak mengatakan bahwa ini dari pembentukan di sekolah. Saya kira dua hal ini punya andil. Jadi bermula dari pola interaksi dia di masyarakat, di keluarganya, lalu berlanjut dengan pembentukan dia di sekolah, ya, dengan aturan-aturan, dengan disiplin ilmu yang ada pada bidang itu. Kan dalam sosiologi itu kan orang belajar tentang interaksi sosial dia dengan orang lain, ini nilai norma, itu kan akan membentuk karakter dia nanti. Jadi saya tidak mengatakan bahwa sekolah punya andil seperti ini, lalu di masyarakat tidak. Tetapi ini kerjasama dari interaksi sosial yang sudah ada dan ilmu-ilmu yang kita bentuk dia di sekolah. Jadi pola interaksi sosial yang pakai pembelajaran di sini saling mendukung. Dia saling mendukung. Terus Pak, kalau misalnya pola interaksi antara guru dengan murid yang terjadi di sini itu bagaimana Pak bisa gambarkan sejauh mana Pak? Pola interaksi guru dan murid di sekolah ini saya tidak tahu ya teman-teman lain, tetapi kalau saya mengajar itu saya selalu menempatkan diri saya itu dalam beberapa situasi. Ada situasi yang saya menempatkan diri saya sebagai guru. Maka dalam situasi itu dia harus memposisikan diri sebagai murid gitu. Maka ada aturan-aturan yang harus dia penuhi. Demikian juga saya, kan saya masuk sebagai guru nih. Maka bagaimana saya berpakaian, saya bersikap, bertutur kata, lalu isi pembicaraan saya sebagai guru yang dia harapkan ada saya transfer ilmu nih, bukan cerita kemarin kami main kartu di mana, minum di mana, itu tidak. Itu dia saya harus jaga betul bahwa dalam beberapa menit KBM itu saya harus posisikan diri sebagai guru. Tetapi ada situasi tertentu saya menempatkan diri saya sebagai temannya dia. Saya ada gitu, saya bahasa dia punya masalah gini. Jadi bagaimana saya memposisikan diri bukan sebagai guru tapi sebagai teman supaya saya bisa menggali, korek. Kok hari ini kok lihat ada kurang gitu, ada masalah. Maka itu saya cari waktu atau sementara beri tugas saja dia ada masalah kan. Tanya dia dari hati dia mau terbuka, ada satu dia curhat seperti itu. Maka tempat yang kedua saya menempatkan diri sebagai sahabatnya dia. Dalam situasi seperti ini ternyata banyak hal yang dia ceritakan kepada saya. Pak, saya ada masalah seperti ini. Lalu yang ketiga, ada situasi yang saya tempatkan diri sebagai orang tuanya dia. Kita inginkan, saya sudah berkeluarga, punya anak juga. Saya punya anak memang tidak sekolah di sini, tetapi saya tahu bahwa di sekolah itu dalam beberapa jam itu dia didamping oleh guru. Guru yang ada di sekolah itu bagi saya adalah orang tua kedua bagi anak saya ini. Maka ketika saya berada di sekolah ini, saya juga melihat anak yang saya dampingi ini anak saya gitu. Jadi ketika dia berperilaku seperti itu, saya selalu menggambarkan dia. Kok buat begini nih, kok kasihan ke bapak dan mama. Ada yang kita tahu tuh anak itu bapak dan mamanya di Malaysia, jadi di kota atau dari keluarga yang broken home. Jadi saya menyentuh hatinya dia tuh, kan menyentuh hati dia. Kasihan ke bapak, mama sakit-sakit. Itu kan anak ketika kita sapa seperti itu kan dia sudah lain gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Yori tadi, bagaimana peran posisi guru dalam kelas itu, saya selalu melihat situasi seperti itu. Walaupun peran utama saya harus memposisikan diri sebagai guru, tetapi ada saat sebagai teman, ada saat sebagai orang tua. Dan dari pengalaman saya ketika saya menempatkan diri pada posisi seperti itu, kita tahu banyak tentang anak, banyak sekali saya tahu tentang anak. Lalu dari informasi seperti itu, tekan saya sharing ke guru BP, guru wali kelas. Saya punya pengalaman satu, bagaimana saya menempatkan diri sebagai orang tua ini baru 2 minggu lalu setelah selesai kegiatan FLS 3N di sini, lomba-lomba itu menjelang 2 Mei itu. Saya dari sekolah ke rumah itu, saya ada anak SMA kelas 1 duduk di atas itu. Dia parkir motor di tepi, dia duduk di saluran air itu, dia duduk main HP anak laki. Saya lewat ke atas, saya lihat dia pakai seragam SMA itu, lalu saya berhenti motor. Saya tanya, engkau anak dari SMK? Dia bilang, tidak Pak. Saya tanya, engkau anak apa SMK? Sudah, engkau tidak sekolah kan? Akhirnya saya lewat. 3 hari kemudian, saya dari sini, saya ketemu dia lagi di situ. Dia pakai pramuka hari Jumat waktu itu.
Lalu saya tanya, aku mengapa di sini? Aku tidak sekolah hari ini nih. Lalu dia garu-garu kepala. Lalu saya tanya, engkau anak apa? Dia bilang anak SMK. Nama siapa? Nama Miguel. Orang Wulandoni gitu, Wulandoni di dalam Leras itu. Nah, aku tinggal di mana di Kampung Baru. Terus saya tanya, engkau mengapa duduk di sini? Aku tidak kasihan kah? Untuk bapak dan mama begitu. Dan kirim aku jauh-jauh dari Lembata, dia datang begini. Misalnya di pemuka, raut mukanya juga sudah berduduk toh. Nah, itu dia saya tanya, mengapa kau hari ini tidak sekolah? Itu dia cerita di pasar, itu bensin habis di atas. Jadi saya curiga begitu, kalau bensin habis di atas, mengapa tidak duduk di atas? Tapi saya berpikir juga nanti dia cari tempat teduh, itu dia duduk di situ. Lalu akhirnya saya bilang, oke sudah, saya beli bensin tuh, mengapa isi bensin tidak ada duit? Saya bilang, oke sudah, saya beri kau duit. Saya raba saku sih, saya lupa bawa dompet. Akhirnya saya bilang, aku tunggu di sini. Saya balik lagi ke sekolah, minta teman duit, saya ke sana. Saya beri dia, saya beri. Aku pulang isi bensin ini, bawa isi bensin di depan dari ke sekolah gitu. Terus ingat apa namanya itu kembali saya mengatakan bahwa ketika guru itu memposisikan diri dalam berbagai peran seperti itu terkadang bisa menyentuh anak gitu hal kecil tapi bisa mengubah dia, bisa mengubah dia. Jadi seperti itu, kita tidak bisa hanya mengatakan saya guru jadi selama saya di sekolah tuh hanya model guru-guru seperti itu. Terkadang kita tidak bisa dapat ini anak ini aslinya bagaimana. Ya menarik sekali Pak proses pengenalan terhadap siswa itu digali sebagai dalam posisi guru, teman juga dan menempatkan diri sebagai orang tua. Dan menarik juga Pak juga tidak hanya dari tapi di luar juga perhatian terhadap siswa yang di luar. Itu sebuah poin menarik sekali. Terus Pak kalau ngomong siswa nih, kalau itu kan tadi kan tentang interaksi guru dan siswa itu kan interaksi antara sesama siswa itu bagaimana sejauh ini? Interaksi antara sesama siswa di sini nih, kami di sini ini kan anak-anak itu kan tidak semua datang dari anak-anak dari keluarga-keluarga yang baru. Banyak anak-anak di sini itu kan anak-anak di kampung yang notabene itu mungkin seperti saya katakan tadi bapak mama mereka cari duit ke tempat lain atau dari keluarga broken home. Walaupun tidak semuanya, itu interaksi di kelas itu ketahuan. Anak-anak yang dari keluarga-keluarga yang tanda petik lengkap, pola pembinaan agak baik itu kita lihat sikap mereka tuh. Saya selalu mengatakan kepada umur remaja seperti ini tidak bisa kita buat mereka tuh seperti malaikat atau satu-satu, tidak, kita tidak berharap seperti pasti ada nakal-nakal, itu wajar menurut saya. Tapi beda-beda anak yang dari keluarga lengkap, dari pola interaksi di keluarga yang bagus dan anak-anak yang dititipkan dengan opa, oma, begitu atau dari keluarga home itu mereka berpola interaksi itu beda gitu. Bedanya ini dalam artian pilihan kata dalam berkomunikasi dengan teman-teman, terkadang kata kasar, maki-makian, lalu perilaku mereka juga teman-teman perempuan, kalau teman-teman laki-laki ini kita tidak masalah, teman-teman perempuan dia tidak hargai pukul-pukul begitu. Jadi itu kan kita sebagai guru dengan menempatkan posisi tadi dan kita tahu itu kan dia tidak omong pun kita tahu ini pasti dari keluarga seperti ini. Dan ketika kalau saya tidak tahu dan kebetulan tanya tapi guru yang sekampung dengan mereka atau teman mereka itu betul ada bapak begini. Ada anak-anak tuh ketahuannya dari pengamatan itu. Jadi sebagai guru di kelas itu kita tidak cukup kalau kamu transfer ilmu. Kamu banyak membantu mereka dan sikap pola-pola pendampingan seperti itu kita bisa menggali asli. Terima kasih Pak. Ini hal berikutnya penting. Saya ingin membacakan supaya lebih. Silakan. Terkait interaksi simbolis, bagaimana Pak membangun komunikasi yang bermakna dengan siswa, lalu bagaimana penggunaan bahasa, simbol dan sikap guru mempengaruhi perilaku siswa, dan sejauh mana keteladanan guru berperan sebagai model bagi siswa. Kamu pakai istilah itu tuh fungsionalisme simbolik mikro sosiologi mikro tuh. Jadi kita ini kan manusia ini makhluk simbolis selalu menggunakan simbol-simbol dalam berkomunikasi berrelasi dengan orang lain, dan paling sederhana itu bahasa sikap tubuh, ekspresi kita itu tuh sebenarnya
kalau kita konsisten dengan simbol-simbol yang kita selalu terapkan itu, sebenarnya itu menyampaikan pesan tertentu kepada anak gitu. Nah, jadi kembali ke posisi tadi, saya dalam kelas selalu mengambil posisi sikap yang selalu menganggap bahwa tempat ini resmi nih, bukan di pantai atau di pondok kita duduk minum. Nah ini situasinya resmi gitu. Nah, ini lembaga resmi, maka paling kurang komunikasi juga harus resmi gitu. Nah, boleh main-main sedikit dengan mereka, cerita-cerita mereka sedikit dengan mereka, tapi itu cuma selingan. Tidak bisa semua waktu itu hanya dengan duduk cerita, itu tidak bisa. Jadi memahami tugas utama, lalu dari segi penampilan, ya segi penampilan kita harus tampil di depan anak, harus percaya diri, minimal rapi, kita siap diri betul. Simbol-simbol lain juga bisa anak lihat dari apa yang kita katakan. Guru itu kan berhadapan dengan anak-anak yang sudah dewasa, anak SMA itu. Dia pun kemampuan berpikirnya sudah jalan, nilai kritisnya sudah jalan. Jadi saya selalu menjaga apa yang saya omong dan apa yang saya buat gitu. Kalau kita ada di anak-anak, kalau engkau mau menjaga supaya interaksi itu tuh berjalan baik dengan anak-anak, maka konsisten dengan bahasa yang kau gunakan. Kalau engkau omong begini, maka besok juga engkau harus buat begitu dengan isi bahasa tadi. Jangan lain nanti anak mengerti lain gitu. Simbol yang kita simbol bahasa yang kita ucapkan itu ekspresi kita di kelas juga kita bisa macam-macam tuh anak-anak ini. Memang salah kita tegur mereka, kita tegur. Yang nakal-nakal sekali juga pasti kita pola pembinaan terhadap mereka, mungkin cubit mereka sedikit atau dengan kata yang ada kasar pada mereka. Tetapi kalau anak yang mengerti, dia akan tahu Pak ini marah saya gini, maka dia akan merefleksikan, saya tadi mungkin satu sikap ini yang membuat Pak tidak setuju gitu. Jadi perlu perhatikan barang-barang itu. Satu hal yang sering saya buat juga untuk menjaga konsistensi antara apa yang saya katakan itu, tugas-tugas anak itu saya periksa dan kembali kan. Saya tidak pernah beri tugas perkara bahwa dia kerja di buku dan di kertas itu ya kita tidak tahu tetapi setiap pekerjaan anak itu saya periksa, saya kembalikan sehingga anak melihat bahwa dengan Pak ini atau dengan Ibu ini kita tidak boleh main-main gitu, karena dia omong nanti dia buat lalu kita lanjutkan segala macam itu. Jadi itu punya peran dalam pembentukan karakter anak ya. Anak itu sangat membantu simbol-simbol yang kita gunakan itu, walaupun itu dalam bentuk simbol tetapi akan membantu membekas pembentukan karakter anak. Perlu diperhatikan. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikut ini masih ada hubungan yang tadi Pak sempat katakan tentang latar belakang. Iya. Jadi itu di perhatian bagi kami. Menurut Pak tuh bagaimana latar belakang keluarga mempengaruhi karakter siswa di sekolah? Lalu bagaimana pola komunikasi orang tua tercermin dalam perilaku siswa? Dan bagaimana bentuk kerjasama antara guru dan orang tua dalam membentuk karakter siswa? Karakter siswa itu kan seperti saya katakan tadi selalu bermula dari keluarganya, karena dia ini kan datang dari keluarga, waktunya lebih banyak itu kan dengan bapak, mama, opa, oma, kakak adiknya di rumah. Jadi karakter siswa itu kan tidak lain adalah cerminan dari keluarganya. Jadi saya kalau dalam kelas kalau anak yang macam-macam kalau saya sudah capek saya bilang, kok ini pasti tidak jago, keluarga juga sekitar ini gitu. Minta maaf saya selalu kata gitu karena kita dengan bahasa halus kita ini juga tidak langsung pada kasar itu omong ya halus, tapi dia kayaknya tidak paham nih anak sebesar ini nih. Kita emosi juga guru ini kan manusia juga punya emosi, perasaan semua segala macam. Jadi kalau saya seperti itu saya katakan ini mungkin dari keluarga yang seperti ini, maaf saya harus katakan juga seperti ini. Jadi proses pembentukan dari keluarga itu akan berlanjut tercermin dalam perilaku siswa di kelas. Dan itu kembali lagi peran keluarga, peran lingkungan Kalau keluarganya baik, tapi bisa saja faktor lingkungan, dia teman pergaulannya yang membuat dia jadi seperti itu bisa juga. Dan itu akan terbawa dalam perilaku anak di sekolah, perilaku dia terhadap guru, tapi juga terhadap teman-temannya dia. Hal lain yang kita bisa lihat selain perilaku, bahasanya. Seperti kali dia omong itu bahasa kasar, bahasanya sering menggunakan maki-maki. Kok bisa kalau dia gunakan manusia, kalau bahasa itu sering digunakan di rumah, tinggalkan di rumah, masuk di lingkungan sekolah. Ini lembaga resmi, kita lembaga sekolah Katolik, kepala sekolahnya ngomong, masa kok
maki-maki dengan teman seperti ini. Nah, itu kan mengganggu sekali prosesnya. Lalu yang ketiga, bagaimana guru melihat situasi seperti itu, kalau latar belakangnya seperti ini, bahasanya seperti ini, sikapnya seperti ini, bagaimana guru bekerja sama dengan keluarga tuh. Biasanya persoalan-persoalan di sekolah ini kan kita guru mapel itu sampaikan ke apa guru wali. Kalau memang guru wali itu tidak bisa, guru BP-nya. Bahkan di sini ada hal-hal tertentu harus disampaikan ke kepala sekolah. Kalau masalahnya luar biasa sekali, langsung ke kepala sekolah. Sehingga proses pembinaan anak itu kan berlanjut. Kita juga berdosa kalau kita sudah tahu anak ini lalu kita biarkan ini, kalau kita tidak membantu dia tuh. Nah, siapapun anak yang datang di sini nih, saya selalu katakan ini adalah bagian dari kepercayaan orang tua kepada pembangga, maka siapapun dia kita harus terima dia dengan apa adanya dia. Hanya dengan catatan bahwa dia juga harus mau dibentuk begitu, jangan tetap keras kepala, itu tidak bisa. Jadi sekolah kembali menganalisa sikapnya itu tentu dengan data-data. Nah, kapan dia maki temannya, betulkah temannya ini tanya, lalu sikap perilakunya bagaimana, lalu data-data itu, lalu berapa kali guru BP sudah panggil dia, wali kelas sudah membuat pembinaan, maka biasanya lanjut berikutnya kirim surat panggilan ke orang tua. Lalu kalau memang fatal sekali dan dia memang tidak ada perubahan, kita kembalikan. Bapak mama mungkin sekolah ini bukan tempat yang pas untuk dia. Kami juga tidak membuang dia, tapi menitipkan dia sekolah lain, mungkin dia lebih baik di sana. Nah, jadi prosesnya tuh seperti itu. Terima kasih tentang proses dan mekanisme membangun bersama dengan orang tua juga sudah diceritakan. Terus Pak tentang lingkungan itu, apakah peran lingkungan itu atau budaya lokal, nilai-nilai budaya lokal masih berperan dalam pembentukan karakter siswa? Nah, mungkin Pak bisa jelas. Sebenarnya kita nih orang Lamoholo ini punya apa yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan banyak bentuknya. Kalau kami di sosiologi antropologi itu, ada nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, budaya-budaya kita yang bisa membentuk karakter anak. Orang Lamoholo itu seperti itu toh. Hanya kembali anak ini di lingkungan kalau memang keluarganya seperti itu, lingkungan itu membudayakan barang-barang seperti itu kan tidak gitu ya, kearifan lokal itu. Kalau dia berada di lingkungan yang salah, maka bisa saja yang salahnya dia bawa terus sampai ke sekolah gitu. Tetapi kalau dia dari keluarganya seperti itu, lalu dia tinggal di lingkungan yang punya kearifan lokal, punya sopan santun, nilai tata kerama yang terus dikembangkan, maka bisa juga membentuk dia, mengembalikan dia dari jalan-jalan yang salah seperti tadi gitu. Selain lembaga pendidikan, teman bergaulnya dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan itu, bagaimana Pak melihat sekolah itu menjalankan fungsinya dalam menanamkan nilai dan norma melalui interaksi sosial? Itu apakah kegiatan rutin seperti upacara doa, lalu kerja kelompok efektif dalam membentuk karakter siswa? Mungkin Pak bisa jelaskan apakah itu? Terima kasih. Sekolah punya kiat-kiat itu, dan saya melihat di sini kami kebetulan sekolah Katolik dan selalu berada di bawah pimpinan Romo Projo Kuskupan Larantuka. Ada Frater Top di sini. Lalu kami di sini juga banyak yang XX, Bapak Ibu Guru. Kami punya program pembinaan yang rutin gitu, selalu kami buat. Jadi saya ambil contoh misalnya masa Prapaskah, maka kami selalu katorde bersama di sini. Katorde setiap bulan tuh kami katorde. Lalu setiap pagi di sini kami datang, anak harus baca kitab suci. Baca kitab suci yang bukan anak tapi guru pegawai juga pegang kitab suci. Romo baca bersama. Baca, setelah baca habis, doa anak itu doa yang harus mengalir dari isi kitab suci. Jadi tidak bisa cuma doa Tuhan terima kasih bantu kami dalam aktivitas. Tidak ada, doa yang selalu mengalir dari isi-isi firman Tuhan yang kita baca hari ini. Lalu ada anak yang harus membawakan renungan. Jadi dari pagi itu kami selalu buka seperti itu, lalu ditutup dengan berkat Romo, lalu kami kembali. Demikian pun pulang. Lalu ada hari-hari seperti yang saya sebutkan tadi, masa Advent, masa Prapaskah itu rutin. Bulan kitab suci,
bulan kitab suci. Nah, itu kami sering-sering kitab suci. Dan itu bukan cuma anak sendiri. Kami guru pegawai juga melebur dalam kelompok-kelompok seperti itu. Jadi terkadang anak itu di kelas atau di kelompok besar itu dia malu menceritakan keadaan dia. Tetapi ketika dia berada di kelompok-kelompok seperti itu, dia menceritakan. Ada anak yang sharing itu sampai menangis bahwa dia tuh ternyata dari keluarga seperti itu. Sampai bapak itu pergi merantau, lalu di sana menikah lagi, saya tinggal cuma dengan mama. Dia sampai menangis tersedih-sedih nih Kak, dalam kelompok seperti itu. Jadi selain bang ngomong tadi apel, kerja bakti, sharing, tetapi ada bentuk pembinaan rohani seperti itu. Misa Jumat pertama, kami wajib misa Jumat pertama. Lalu pada masa-masa menjelang pesta Paskah, pesta Natal itu, kami ada sebuah kegiatan yang dari pagi sampai siang itu mulai dari pertama rekoleksi dilanjutkan dengan pengakuan pribadi lalu ditutup dengan misa. Nah, dengan catatan bahwa kita takut anak-anak ini nanti mereka kembali ke kampung, mereka sudah tidak ikut lagi kegiatan seperti itu, semua itu dibekali. Nah, saya melihat bahwa dengan cara-cara pembinaan seperti ini, selain upacara bendera, pembentukan disiplin, pembinaan wajib di kelas, ternyata itu sangat membantu anak. Karena kita seperti saya katakan tadi bahwa anak ini datang dari kampung yang mungkin kondisi keluarganya seperti itu, sehingga dengan adanya pendampingan itu, walaupun saya tidak katakan sudah 100% atau 90% berhasil, tetapi ya 60-70% itu bisa membantu mereka untuk perubahan-perubahan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Tentang kembali ke siswa nih Pak, tentang latar belakang mereka, misalnya ada kesenjangan sosial, perbedaan sosial, misalnya ekonomi, budaya, agama juga. Nah, tentunya hal itu mempengaruhi interaksi antara siswa itu. Kita bisa jelaskan bagaimana pengaruhnya, lalu sejauh mana, lalu bagaimana cara sekolah mengatasi ketimpangan yang terjadi akibat perbedaan sosial. Siswa yang datang ini kan dengan berbagai latar belakang, ekonomi keluarga, status sosial dalam masyarakat, agama. Kan di sini nih ada Muslim, ada Protestan juga. Dulu mungkin sempat ada ya, juga mungkin. Nah, tetapi kalau Islam, Kristen itu kan selalu ada. Lalu perbedaan latar belakang ekonomi itu kan berpengaruh penampilan siswa itu di sekolah. Pergaulan dia juga pasti dengan teman-temannya seperti itu saja. Maka kami di sini punya aturan. Kita di sini ini sebagai sebuah keluarga besar. Kami punya moto, welcome to Semadri, our home sweet home. Selamat datang ke Semadri, rumah yang membuat Anda betah. Rumah yang tidak membedakan kamu, tapi rumah yang membuat kita ini sebagai saudara kan di sini nih. Itu moto itu selalu kami gaungkan, sehingga anak yang datang itu walaupun dia berbeda agama, berbeda latar belakang, tetapi bulan-bulan pertama mungkin dia masih merasa seperti itu. Bulan-bulan berikutnya, semester berikutnya dia sudah anggap bergaul. Anak dilarang untuk memakai perhiasan yang berlebihan kan di sini. Tidak boleh. HP juga bawa datang, kumpulkan dulu di kotak itu. Kalau mau pakai bisa ambil. Lalu perhiasan juga dilarang, berlebihan lah pakainya. Lalu semua aturan itu dibuat untuk menjaga bahwa anak itu punya hak yang sama di sini nih. Tidak mengkhususkan anak-anak tertentu. Dan itu mereka merasa bahwa setelah tamat dari Semadri itu nilai kekeluarganya itu tinggi sekali mereka alami di sini karena berbagai aturan kebijakan yang kami buat untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tadi. Oke, terima kasih Pak. Pak, kalau selanjutnya Pak, kalau karakter yang paling mudah dan paling sulit dibentuk melalui interaksi sosial di antara anak-anak siswa itu apa yang Pak lihat? Misalnya karakter ini sangat mudah diterapkan, jadi karakter ini sulit. Mungkin Pak bisa cerita soal ini. Kalau karakter yang mudah mereka aturan-aturan kecil yang kami buat di sini untuk membentuk watak mereka. Datang di sini kalau lihat ucapkan salam sapa teman itu, lalu perilaku untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin orang dari rumah ini kan sampah dan buang sembarang saja, tetapi tidak di lokasi seperti itu ada tempat-tempat sampah. Maka sekolah membantu menyiapkan itu untuk membentuk karakter mereka untuk disiplin membuang sampah, menghargai teman. Kan punya Romo ini salah satu Romo yang sungguh memperhatikan karakter. Jadi
jangan coba-coba kata kasar, maki, atau dia lihat doa pagi, dia berdiri di depan guru anak, doanya tidak sopan. Nah, itu dia langsung lihat, kok nih, ini bukan omong mau bercerita dengan teman, ini kok apa bercerita dengan Tuhan, kok bersikap begini, kok Tuhan tidak kabulkan kok doa ini. Jadi anak selalu diingatkan untuk karakter berkomunikasi, sikap doa, pergaulan dengan teman dan lain sebagainya. Nah, hanya ada satu dua hal yang agak sukar, tetapi ini tidak, saya tidak menggeneralisasi, ini per subjek tertentu. Anak-anak yang dari keluarga yang berkebutuhan khusus terkadang mungkin saya berpikir pola pembinaan dalam keluarga itu bermasalah gitu, sehingga datang tetap membawa bahasa-bahasa yang kasar dari rumah, perilaku-perilaku yang kira kok aneh sekali, sudah semua sikapnya seperti ini tuh kayaknya. Ada satu dua anak di situ tuh macam dia kasar, suka mati-mati temannya, lalu kita cek ternyata benar dia keluarga bermasalah, dia ke bapak sekali, ke bapak sambung begitu tuh, jadi mungkin proses pembinaannya bermasalah. Jadi ada karakter yang sukar dibentuk, tetapi itu tidak semua per pribadi karena ada masalah-masalah tadi, sikap anak atau bahasa-bahasa yang kasar. Ya, baik, terima kasih Pak. Tadi Pak ada singgung tentang HP. Nah itu tentang HP ini kan tentang globalisasi. Ya. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pembentukan karakter siswa? Nah, Jadi, mungkin bisa sebutkan tantangan dalam hal ini, mungkin bisa cerita. HP ini kan sarana yang mempercepat proses globalisasi, modernisasi itu ya. Globalisasi ini kan suatu proses di mana orang ini kan punya pola hidup, gaya hidup yang mendunia. Apa yang terjadi hari ini di Amerika kan dengan adanya HP ini mereka lihat, lalu mereka mulai meniru dan lain sebagainya. Dan hal itu akan tampak dalam mereka sikap, tutur kata, dan termasuk penampilan mereka, gaya rambut mereka, sikap mereka ini seringkali dipercepat oleh proses ini kan, penggunaan barang-barang seperti ini. Maka dampaknya itu tentu kita rasakan ya, anak-anak di sini sikapnya apa nih, keseriusan belajar nih berkurang begitu. Kita dulu mungkin yang ada buku-buku kumal seperti ini kan, sehingga waktu yang ada kita belajar, anak-anak sekarang hiburannya terlalu banyak sehingga membuat mereka kurang serius belajar, segala macam pola pergaulan mereka juga bisa terpengaruh oleh HP itu. Maka sekolah membatasi penggunaannya. Kami di sini ada keranjang di atas itu untuk kalau pembelajaran yang menggunakan HP bisa diambil, kalau tidak harus dikumpulkan ke sana. Anak yang kedapatan bermain HP ditahan atau disita beberapa lama dulu dan lain sebagainya. Karena mengingat dampak negatif tadi. Tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa HP globalisasi ini kan juga membawa begitu banyak kemajuan, perkembangan, sisi-sisi positif yang kita alami. Hanya kita mau tekankan itu atau mengeliminir itu dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dari HP dan globalisasi, modernisasi. Oke, baik, terima kasih. Sudah cerita banyak hal yang Pak sudah bagikan. Ini sebelum saya kembalikan ke teman, ini pertanyaan terakhir Pak, tentang dampak dan evaluasi secara umum, evaluasi sosial. Bagaimana perubahan karakter siswa dapat diamati melalui interaksi sosialnya, dan menurut Pak itu apa indikator bahwa siswa telah mengalami internalisasi nilai secara sosial? Oke. Pak bisa jelaskan. Jadi apa perilaku siswa, tutur kata mereka itu kan kita bisa membaca interaksi sosial di keluarga, di masyarakatnya seperti apa kan, dari tampilan dia di sekolah ini. Seperti saya katakan tadi, anak ini cuma 7 jam di sekolah nih, lebih banyak itu di rumah, di masyarakat. Maka ketika dia hadir di sekolah dengan bahasanya seperti ini, dengan sikapnya seperti ini kan memberi gambaran kepada sekolah tentang anak ini di rumahnya seperti apa, di masyarakatnya seperti apa. Lalu apakah internalisasi nilai melalui pembelajaran di sekolah, apakah ini membantu anak? Saya rasa ya. Maka peran guru yang mempelajari pelajaran agama, yaitu agama, sosiologi, antropologi yang banyak berbicara tentang pembentukan karakter anak, nilai, norma, ini harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita guru ini kan tidak bisa pagi ini les, jam 6 gitu cari buku-buku apa itu tidak bisa. Kalau saya tidak tahu teman-teman lain, saya punya kebiasaan, saya tahu besok saya les di mana, pembelajaran kemarin berakhir di mana, saya lihat lagi, lalu besok saya mau berbicara apa
apa yang harus saya tekankan besok ini, persiapannya apa saja, itu saya sudah siapkan dari hari-hari sebelumnya, sehingga ketika masuk itu tidak ada waktu yang dibiarkan begitu saja. Karena saya merasa bahwa penting apa yang kita pelajari ini, internalisasi nilai, norma, norma segala macam ini kan membentuk karakter anak. Apabila pengetahuan ini dia pahami dengan sungguh-sungguh, bisa membantu mengubah karakternya dia akan sadar tuh, ternyata saya bisa buat ini, saya kali ini. Itu dia bisa paham, itu dari ilmu yang kau berikan, pemahaman yang kau ajarkan. Walaupun kita juga tidak mengatakan bahwa hari ini saya ajar besok dia berubah, kan tidak. Tetapi saya yakin sebagai manusia ini kan pada satu saat dia punya titik pemahaman ini juga bisa berkembang. Benar juga ya Pak ajar kembali tentang karakter ini, manfaatnya segala macam. Jadi sebagai guru kau siapkan dengan benar, ajarkan dia baik-baik, tetapi seperti tadi itu harus juga dengan pendekatan bagaimana sehingga anak juga tidak berontak, supaya bisa diinternalisasi dan itu bisa berbuah dalam kehidupan dia. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin terakhir dari yang terakhir nih, karena kami calon guru tuh Pak, calon guru, mungkin sebagai kesimpulan gitu mungkin Pak bisa sampaikan pesan atau kesan selama menjadi guru begitu, supaya bisa menjadi poin bagi kami juga sebagai calon guru begitu, dan pesan untuk kami. Oke. Guru itu kan orang tua kedua bagi anak, guru orang tua kedua bagi anak, sekolah itu rumah kedua bagi dia. Maka sebagai calon guru kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Masa kuliah itu harus belajar sungguh-sungguh. Memang terkadang capek juga, tapi tugas juga harus kerja sungguh-sungguh. Saya teringat dulu, kan di Biara tuh, jadi saya sementara kerja dengan satu teman waktu itu. Kerja begini, dan mungkin kami dulu ngobrol sedikit, lalu kebetulan pembesar kami itu lewat, lalu dia, guys, ayo kerja, bos, jangan, aku tidak boleh bersikap seperti itu. Kita harus tampilkan diri kita tuh yang apa adanya, karena ingat bahwa nanti kita akan menjadi seperti apa nanti. Jadi pembekalan diri di kampus-kampus seperti itu, kamu harus belajar sungguh-sungguh, ikuti pendampingan dari dosen-dosen kamu, kan itu bekal yang harus kamu bawa terus nih. Kalau kamu dalam masa pembinaan ini kamu tidak serius, nanti apa yang harus kamu bawa? Terkadang apa yang kita dapat di bangku kuliah itu juga tidak sama dengan real yang kita alami nanti. Tetapi kalau engkau sudah punya dasar seperti ini kan, engkau tidak kelabakan nanti di lapangan. Jadi harus siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Lalu sebagai guru ini kan tugas berat bagi kita, berat dalam artian bahwa kita harus membuat anak ini yang dalam tanda petik dia tidak tahu ilmu menjadi tahu, membentuk, membina karakter dia. Maka bekali diri dengan berbagai metode pendampingan terhadap anak, sehingga ketika berhadapan dengan masalah itu kita tidak bisa lari, tetapi kita memeluk masalah itu dan syukur-syukur kita bisa membantu anak. Saya pun cerita satu yang anak itu sekarang menjadi teman baik saya, dia polisi, sudah punya istri juga, tugas di Rote tidak salah. Jadi dia itu orang di sekitar sini, di sekitar Pulau itu segala macam, sudah sekolah di mana-mana. Datang di Darius itu kan di semua sekolah itu dia pernah singgah dan dia sudah menjadi pelarian itu kan. Lalu dia masuk di sini. Kebetulan saya les sosiologi dengan mereka di kelas. Itu sekolah sana di belakang aula itu kecil itu. Saya masuk hari pertama tuh, saya lihat dia ini dulu tunduk saja, saya jelaskan dia tunduk sini. Saya bilang, aku bawa lembaran itu ke sini. Ternyata dia melukis kartun bagus sekali. Jadi akhirnya saya tidak marah, saya puji doa. Ingin lihat kamu teman ini bagus sekali dia lukis kartun bagus sekali. Kali berikut lagi saya masuk les, ternyata dia itu sudah punya masalah dan beberapa guru di sini. Hanya hari itu saya tidak tahu seomong begini dalam kaitan dengan guru sebagai orang tua. Saya pesan dia, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang bapak dan mama kamu butuhkan itu adalah kamu pergi dari sini bawa selembar ijazah itu. Jangan buat mereka kecewa dengan sikap kamu. Ternyata rupanya kalimat ini membekas di dia. Jadi waktu berjalan terus sampai terakhirnya mereka terima amplop di aula ini. Pas lewat di pintu sini, dia lari keluar dari bawah tuh, dia lari keluar dengan dia punya pacar waktu itu. Mereka jabat tangan, Pak terima kasih. Lalu tarik saya ke pinggir di sana. Kok terima kasih, ini tidak seperti biasa kan, pegang tangannya kuat sekali begitu. Just yang itu dia bilang,
Pak, saya terima kasih kepada Pak. Papa tahu tidak yang hari kedua yang Pak masuk, Om bilang kamu tinggalkan sekolah ini bawa ijazah itu. Pak tahu bahwa hari itu Pak saya putuskan untuk tinggalkan sekolah ini Pak. Karena saya sudah tidak tahan dengan apa. Ada satu masalah dan apa dulu di sini saya sudah tidak tahan. Sehari ini ke pasar datang tuh saya mau pamit dengan teman-teman Pak. Tapi terima kasih Pak, kata-kata itu yang membuat saya kuat karena dia tidak keluarga broken home. Bapak yang punya masalah dan perempuan lain mereka tinggal dengan aman. Walaupun dari keluarga berada nih. Nah, lalu singkat cerita kami, dia juga lanjut kemana? Ternyata dia tes polisi dan dia sekarang jadi intel di hotel sekarang. Baru-baru kami ketemu di apa ini di bengkel sepeda, bengkel motor nih. Di sana sudah lihat dia ke lain. Dia datang jawab tanya, Pak tidak kenal saya lagi. Ya, saya lihat. Oh iya, lalu dia istrinya lewat, dia panggil istrinya datang. Ini Pak Guru yang saya cerita, dia bilang. Ini Pak Guru yang saya cerita di teman-teman saya pernah cerita juga. Ini Pak Guru. Jadi terkadang itu profesi guru itu dari segi harta itu tidak menjanjikan, tetapi kita memanusiakan manusia. Semoga sedikit sharing ini bekal ilmu yang kamu belajar ini, siapa tahu kamu menjadi guru-guru hebat yang bisa membantu banyak orang. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia untuk kami wawancarai. Jawaban-jawaban dan sedikit sharing yang telah Pak berikan kepada kami semua itu juga menjadi suatu bekal untuk kami di masa depan, karena menjadi guru itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi bagaimana kita memang betul-betul harus mempersiapkan diri sehingga bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita foto bersama dulu ya di sini.